Halo semuanya, kami dari kelompok Mitchell Faraday yang beranggotakan Anissa Andriani, Anissa Elviana, Cut Manesa, Dewi Rahma, Nadia, Novita Cahyani, dan Yeni Marina. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca komputer. Berbasis sinyal elektrik komputer, yang sinyal tersebut bersifat terputus-putus atau diskrit dan menggunakan sistem bilangan biner. Perkembangan mulainya perubahan teknologi mekanik dan analog berevolusi menjadi teknologi digital. Pertama dipelopori oleh Alexander Graham Bell tahun 1875 menemukan telepon. Abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 920, transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Pada tahun 1940, transmisi audio visual tanpa kabel yaitu televisi. Saat teknologi digital menggantikan teknologi analog, perangkat telekomunikasi berkembang pesat. Contohnya telepon seluler atau ponsel yang merupakan hasil konvergensi antara alat komunikasi dengan komputer. Pada tahun 1943, pertama kalinya komputer beroperasi. Karena penelitian semakin berkembang, menjadikan teknologi juga semakin berkembang, seperti revolusi dari analog menjadi digital hingga sekarang ini. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Munculnya browser. Web bermulai dari European Laboratory of Particle Physics, kemudian menjadi web browser yang berbasis teks. Lalu berkembangnya sosial media, hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet muncul pada tahun 1997, dimulai dari situs Friendster dan berkembang hingga saat ini. Teknologi digital ada sinyal. Sinyal merupakan suatu bentuk informasi yang dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan atau diteruskan melalui suatu media dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal yang ditransmisikan secara terus-menerus atau kontinu dengan amplitude gelombang yang bervariasi di antara nilai maksimum dan minimumnya. Sinyal digital merupakan sinyal yang ditransmisikan secara terpisah-pisah atau diskret dalam bentuk data yang bernilai 0 atau 1. Kemudian setelah sinyal ada data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data analog dan data digital. Data analog adalah data informasinya berupa gelombang halus atau smooth wave, dan data digital merupakan data yang informasinya berupa gelombang yang hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai rendah atau 0 dan nilai tinggi atau telah. Data juga mempunyai teknologi. Teknologi terbagi menjadi dua, yaitu teknologi analog dan teknologi digital. Teknologi analog adalah teknologi yang dibangun berdasarkan sinyal analog, dan secara umum informasinya disimpan dalam bentuk data analog. Kemudian teknologi digital merupakan teknologi yang dibangun berdasarkan sinyal digital, yang secara umum informasinya disimpan dalam bentuk data digital. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili penyampaian besaran dari suatu sistem fisik ke komputer dengan menggunakan kode atau simbol. Sistem bilangan biner, sistem bilangan berbasis 2, terdiri dari bilangan 0 dan 1. Konvensi bilangan biner desimal. Kalikan setiap digit bilangan biner yang ada dengan pangkat n dari bilangan 2 dalam kurung 2 pangkat n, di mana n adalah bilangan cacah 0, 1, 2, dan seterusnya. Konversi sinyal analog ke sinyal digital. Sistem yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital adalah sistem EDIS, Analog to Digital Conversion, yang ditambahkan komponen elektronik clock agar laju transmisi informasi yang dihasilkan berada pada interval waktu yang teratur. Teknik untuk mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital sangat banyak. Salah satunya adalah teknik PCM, Pulse Code Modulation. 1. Penyamplingan. Tahap pemrosesan sinyal digital menjadi bentuk diskret agar sesuai dengan format sinyal digital. Menggunakan teorema Nyquist, di mana laju sampling paling kecil haruslah 2 kali frekuensi tertinggi informasi analognya.
kuantisasi, tahap pemetaan dan pemberian nilai level kuantum terhadap pola diskret dari tahap penyamplingan. Setiap informasi diskret sinyal analog dari hasil penyamplingan akan memiliki nilai. 3. Pengodean. Tahap pengkonversian nilai level kuantum menjadi bilangan benar agar mudah dibaca, diproses, dan dimanipulasi oleh komputer. Sudah sepenuhnya menjadi sinyal digital. TDM, Time Division Multiplexing, digunakan untuk mentransmisikan banyak sinyal-sinyal individu pada saluran yang sama di saat bersamaan. Metode ini juga memungkinkan waktu pembacaan data secara bersamaan dari setiap sinyal-sinyal individu yang ditransmisikan. Sinyal-sinyal individu yang masuk ke multiplexer akan diubah menjadi sebuah sinyal TDM. Sinyal TDM yang masuk ke demo multiplexer akan diubah kembali menjadi sinyal-sinyal individu. Media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi guided dan media transmisi unguided. Media transmisi guided adalah media kasat mata atau dapat dilihat langsung yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal sekaligus berfungsi sebagai pemandu data menuju ke tujuannya. Contoh dari media transmisi guided adalah kawat tembaga, kawat pasangan terpilin, kabel koaksial, kabel serat optik. Yang kedua, media transmisi unguided adalah yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kabel yang kasat mata. Contoh perambatan gelombang radio. Contohnya, media transmisi guided. Yang pertama, kawat tembaga. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik dari satu telepon ke telepon lainnya dalam ranah lokal. Kedua, kawat pasangan terpilin. Terdiri dari dua tembaga berselubung yang dipilin dengan pola spiral dan disisipkan ke dalam sebuah sampul yang terbuat dari bahan isolator. Kabel koaksial terdiri dari konduktor inti yang dililit dengan isolator pada bagian dalam, konduktor berbentuk anyaman serta isolator bagian luar. Mampu membawa sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi dengan bandwidth mencapai 500, mengurangi terjadinya peristiwa keras telak akibat medan magnetik. Sering digunakan pada transmisi sinyal TV dengan frekuensi 1 GHz. Contoh media transmisi guided, kawat serat optik. Terdiri dari bagian inti yang terbuat dari kaca tipis berkualitas baik, indeks bias besar, dan lapisan kaca tipis atau cladding yang melapisi bagian inti indeks bias lebih kecil. Memanfaatkan pemantulan sempurna dari berkas cahaya yang terjadi di dalam label, mengurangi terjadinya peristiwa crosstalk akibat noise dari medan magnetik yang dihasilkan. Selanjutnya, contoh media transmisi unguided yaitu transmisi gelombang radio, gelombang permukaan ground waves atau jalur gelombang tanah, gelombang jenis LF low frequency dengan frekuensi 30 Hz sampai 300 kHz dan gelombang jenis MF medium frequency dengan frekuensi 30 kHz sampai 3 MHz sebagai jalur komunikasi dan siaran radio amatir AM amplitude modulation, jalur gelombang langit sky waves, gelombang-gelombang jenis HF high frequency frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi dan siaran radio jarak jauh. Jalur gelombang angkasa space waves, gelombang dengan frekuensi lebih dari 30 MHz sebagai jalur komunikasi siaran radio FM frekuensi modulation, dan jalur transmisi TV satelit. Media yang digunakan data-data digital berupa sinyal tegangan listrik, sinyal arus listrik, dan sebagainya. Media penyimpanan data digital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media penyimpanan volatil, yang merupakan media penyimpanan yang memerlukan satu daya untuk mempertahankan data yang disimpan. Contohnya RAM. Yang kedua, media penyimpanan non-volatil, media penyimpanan yang dapat mempertahankan data di dalamnya meski tidak terhubung dengan satu daya. Contohnya ROM. Kemudian
Kemudian ada TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, teknologi yang menyatukan bidang komputasi dan bidang komunikasi agar informasi atau data yang ada bisa segera diproses, dimanipulasi, dan ditransfer dengan kecepatan yang tinggi. Teknologi digital. Yang pertama ada dari bidang informasi, contohnya siaran berita di televisi yang bisa disalurkan tanpa batas wilayah dan waktu. Yang kedua, yang komunikasi, contohnya gawai atau gadget yang digunakan untuk berkomunikasi lewat telepon. Ketiga, dari bidang pendidikan, contohnya aplikasi ruang belajar yang merupakan salah satu media e-learning yang dapat diakses tanpa mengenal waktu dan ruang. Terima kasih telah menonton video kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Bye-bye.